Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatih wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratih. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita sudah sampai kepada bab baru, babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang wadah yang pernah dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadah itu adalah wadah yang dibuat dari kayu. Haddatsana Al-Husain ibn Al-Aswad Al-Baghdadi qala haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan qadaha khashabin, wadah yang terbuat dari kayu, ghalidhan, tebal, mudabbaban bihadidin, cuman ada bahwasanya itu kayu ada kayu retak-retak, cuma disambung dengan pengikat besi-besi begitu. Disambung-sambung dengan besi, dikuatkan bihadidin dengan besi. Faqala Thabit, dan Thabit berkata, hadza qadahu Rasulillah. Faqala, kemudian Sayyidina Anas berkata, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillah. Ini adalah wadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah tadbibnya, mudabbab itu adalah, jadi mudabbab itu semacam ditambal. Kalau ada yang retak, dipadatin, dirapatin dengan besi atau disambungkan dengan besi. Para pensyarah mengatakan bahwasanya bisa jadi itu qadah itu karena lamanya, sehingga aslinya tidak dipakai, tidak ada tambalannya. Cuman yang nambal adalah Sayyidina Anas karena ingin menjaga barang tersebut. Jadi bisa jadi itu memang aslinya tidak ada tambalan dan pengikatnya dari besi, akan tapi karena Sayyidina Anas menjaganya, maka ditambal agar awet. Kemudian hadis selanjutnya adalah haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Amr bin Asim qala anba'ana Hamad bin Salamah qala anba'ana Humaid wa Thabit an Anas, lagi-lagi dari Sayyidina Anas. Qala, Sayyidina Anas berkata, saqaitu Rasulullah bihadzal qadahi syaraba kullah. Aku telah menuangkan untuk Rasulullah bihadzal qadah, dengan wadah ini, minuman, semua jenis minuman. Jadi aku pernah menuangkan dengan wadah ini semua jenis minuman. Alma, air, wan nabidh, nabit, wal asala, asal, madu, wal labana, laban. Di saat disebut nabit di sini, ada nabit yang memang haram
karena nabit itu adalah sama dengan khamr. Tapi ini belum. Ini hanya sejenis jus tapi belum sampai memabukkan. Karena gini, khamr itu dibuat di Arab sana adalah dari semacam buah anggur atau korma itu. Itu dia di jus, anggur di jus, kemudian didiamkan begitu. Kemudian setelah itu ditempatkan di tempat yang panas atau dipendem di pasir, pada pasir yang panas, nanti akan ada perubahan, lalu diminum, itu memabukkan. Sejenis itu. Kalau di Jawa masih ingat itu tuak, itu dibuat daripada semacam aren atau kelapa, itu diambil bunganya di ujungnya, kemudian ditaruh di wadah untuk dibuatkan gula. Itu bisa dirubah, dibiarkan lalu berubah, dan itu memabukkan. Nabit kurang lebihnya hal yang semacam itu, akan tapi yang disebut di sini tentu bukan nabit yang memabukkan. Kalau sudah memabukkan, Nabi tidak akan meminumnya. Sehingga di dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Nabi itu punya kebiasaan dibuatkan kana yunbadhu lahu, dibuatkan nabit oleh orang yang bersama Nabi, yashrabu minhu, belum minum. Tapi sebelum jadi semacam dibuat tapi sebelum menjadi anggur, sebelum menjadi khamr. Dan khamr itu nanti bukan kayak minuman keras hari ini. Khamr itu kalau dibiarkan nanti akan berubah menjadi yang kita pelajari kemarin, khol, cuka. Sehingga di dalam fikih itu ada sesuatu yang semula najis akan bisa berubah menjadi suci, yaitu apa? Cuka. Jadi dari sesuatu yang suci melalui proses khamr, haram, najis, tapi nanti akan hilang ke khamriyahnya, lalu berubah menjadi cuka. Dan di sini juga ini nabit ini adalah yang tidak memabukkan tentunya. Jangan sampai nanti bicara di dalam mazhab Syafi'i nabitu kal khamri, Nabi minum nabit, enggak begitu. Baik. Kemudian ini intinya adalah di wadah. Nabi punya wadah semacam itu, wadah dari kayu. Dan memang segala wadah, kalau dari besi ini dikhilaf, apakah betul? Karena besi sendiri Nabi tidak begitu senang dengan wadah-wadah yang terbuat dari semacam itu. Bahkan di dalam fikih kita, kalau ada besi, air yang kena panas besi, maka menjadi air musyammas, karena diduga akan ada sesuatu yang merusak air, dan itu akan menjadikan sakit di kulit kita. Makanya bisa dikatakan ini adalah Sayyidina Anas yang membuat tambalan itu biar awet. Kemudian Nabi menggunakan dari kayu, wadah dari kayu, tentu itu hal yang lebih sehat. Kayu sehat, wadah dari kayu. Mungkin hari ini perlu kita kembali pakai batok. Kalau orang dulu kan biasa pakai batok yang sudah bersih, itu dipakai minum. Sudah minumnya dari air kendi. Air kendi itu seger. Kalau orang Arab pakai girbah itu dari kulit kambing. Jadi orang Arab tuh kalau nguliti kulit kambing itu cuma dibalik tok, kayak dilepas baju, kayak lepas kaos gitu. Mereka punya cara sendiri, dipengkang ini langsung tarik seret, itu kelepas sudah. Tinggal nanti dikeringin, setelah dikeringin, dikasih tutup, kemudian air dimasukkan di situ. Semakin lama itu girbah semakin bagus. Dan uniknya memang kalau sudah air masuk girbah itu jadi dingin. Seperti kalau air kita masukkan kendi itu dingin sendiri, dinginnya itu. Baik, ini wadahnya baginda Nabi SAW dari itqadah Nabi. Kemudian babu maja'a fi sifati fakihati Rasulillah. Buah-buahan yang dimakan baginda Nabi. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazazi, haddatsana Ibrahim bin Sa'id an abihi an Abdullah bin Ja'far qala kana Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, kana Nabi, ada baginda Nabi Muhammad itu yakulul kitha'a, makan kita birrutabi, dengan rutab. Rutab sudah tahu kita, yang disunahkan buka kita dengan rutab. Rutab ini adalah korma sebelum menjadi korma. Dari buah di saat sudah memerah, mendekati masak, itu dipetik, seger itu rutab. Kita itu semacam timun. Tapi bukan timun khiyar, sejenis.
Jenis pokoknya sejenis tanaman yang seperti mirip-mirip timun, bisa saja ada. Labu kan ada labu besar, labu putih. Ada labu kecil. Nah, kutha itu kayak labu yang kecil itu. Segede-gede timun ada. Di sini mungkin tidak melihat. Kalau di Arab kita melihat kutha sering. Kutha itu kayak labu. Kalau labu kan kita labunya bisa segede paha. Tapi ini ada kecil, segede timun itu, kutha. Birrutabi, makan kutha dengan rutab. Para pensyarah hadis itu memperhatikan bahwasanya itulah baginda Nabi di dalam urusan makan pun beliau ikhtiar untuk memadukan antara dua makanan. Kalau rutab itu, kalau kutha itu disebut sebagai makanan yang dingin. Sementara rutab itu panas. Jadi dipadukan biar seimbang. Kayak timun itu dingin. Makanya kalau orang kita tuh sebenarnya untuk netralisir bahasanya, makanya habis makan daging dikasih acar, dikasih timun begitu. Karena daging itu panas, dia padu sama timun itu. Cuman cara ini dilakukan Nabi untuk netralisir agar yang panas ketemu yang dingin biar nanti masuk perut adalah sedang-sedang saja. Jadi Nabi pernah makan kutha dan Nabi makan rutab, sudah jelas kemarin. Rutab. Hadis selanjutnya adalah haddatsana Abdah ibn Abdullah Khuzai al-Basri, haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikh, makan bitikh. Bitikh ya sama, kurang lebihnya seperti labu tadi. Pokoknya penuh dengan air, cair. Air kayak semangka, itu golongan bitikh itu ya semangka, labu itu. Biasanya kalau kita menyebut bitikh itu kayak semangka. Semangka bitikh. Karena sejenis itu. Jadi berair, seger basah itu. Bitikh. Kemudian birrutabi, rutab. Jadi kutha dengan bitih satu. Rutab tadi sudah jelas. Jadi kalau dilihat cara makan Nabi itu adalah untuk keseimbangan, ada cara. Jadi bitih dengan kutha sama. Dingin. Kemudian rutab adalah panas, dipadukan. Jadi Nabi pernah makan bitih. Ada sahabat Nabi SAW, dia tidak mau makan bitih, padahal Nabi makan bitih. Lalu ditanya, kenapa kau tidak makan bitih? Beliau menjawab, ditanya, kenapa kau tidak makan bitih, padahal Nabi makan bitih? Jangan sampai ada di antara kalian itu Nabi suka, kamu tidak suka, atau kamu membenci. Sukalah apa yang disukai Nabi. Rupanya beliaunya menjawab, ya saya tahu Nabi makan bitih. Akan tapi aku tidak tahu bagaimana caranya Nabi makan bitih. Sehingga aku tidak bisa makan bitih karena tidak tahu caranya bagaimana. Artinya sebagian dari sahabat Nabi itu memperhatikan sampai caranya, pengen niru sampai caranya. Cara makannya itu kayak apa. Karena saya tidak tahu caranya, saya nggak perlu makan bitih. Saya akan makan sesuatu yang aku melihat Nabi dan aku bisa meniru karena aku tahu caranya. Itu namanya ta'alluq, keterikatan hati. Sampai segitu menirunya Rasulullah SAW. Haddatsana Ibrahim bin Ya'qub, haddatsana Wahab bin Jarir. Haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan. Aku mendengar Humaid yaqul atau qala haddatsani Humaid. Qala Wahab kana sadiqan lahu. An Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala ra'aitu Rasulullah yajma'u bainal khirbizi war-rutabi. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara khirbiz war-rutab. Khirbiz itu adalah sama jenis kayak bitih tadi. Cuman yang diambil dari Paris. Dari itu bahasa Persia. Artinya adalah ya kayak bitih tadi.
Bitih kurang lebih. Jadi namanya apa? Khirbis. Khirbis warrutab. Khirbis kurang lebih kayak bitih, kayak labu, kayak semangka kayak itu. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz, Amrun bi hadatsana Abdullah ibn Yazid ibn Muhammad an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah laki-laki bilang anna Nabi kana akala bitih birutabi, makan bitih dengan rutab. Rutab lagi-lagi adalah tadi kurma yang segar. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Hadatsana Ishaq bin Musa. Hadatsana Ma'nun. Hadatsana Malik an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, kana an-nasu idza ra'ahu awwalat thamari. Kana an-nasu, ada manusia itu, orang-orang itu, idza ra'ahu, kalau mereka menemukan, melihat, awwalat thamari, perkebunan pertanian itu pertama kali berbuah, kurmanya atau apanya, anggurnya pertama kali berbuah, ja'u bihi ila Rasulillahi, datang ke Rasulullah ngambil keberkahan dan rasa senang. Karena ini merupakan nikmat dari Allah, wah sudah mulai berbuah dan sudah mulai bisa dipetik. Pertama kali yang merasakan adalah Rasulullah SAW, dan ini dilakukan jadi tradisi mereka dan diakui oleh Nabi. Maka para ulama ini adalah mengatakan bahwasanya sunnah, dianjurkan kalau kita punya sesuatu yang pertama kali keluar, apakah kalau ternak telur ya telur, kalau buah ya buah, pertama kali buah yang keluar itu dan mulai masak itu, pertama kali yang merasakan hendaknya adalah orang-orang besar yang ada di kiri kanan tempat itu, dihadiahkan seberapapun. Sekalian kita minta doa dan tanda syukur kita. Kalau ini dengan Nabi sangat tepat, dan penerus Nabi bisa ulama-ulama. Maka di sini diberikan kepada Nabi ya, pertama minta doa, kedua syukur, dan ini penghormatan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini syukur mereka, senang mereka. Fa idza akhadhahu Rasulullah, kalau sudah Nabi kalau Nabi mengambilnya, qala, Nabi berkata, ini dapat doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fi thimarina, di dalam buah-buah ini ya Allah. Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina, ditambah lagi, berkahilah kami ya Allah di kota kami ini ya Allah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah kami di sok makanan kami. Artinya apa yang bisa ditimbang, bukan soknya, timbangan, barang-barang bisa timbang, telur segala macam. Wa fi muddina, dan mud kami Allah. Artinya mud yang kami miliki dari makanan, berkailah. Allahumma ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, abduka wa khaliluka, hambamu, wa khaliluka, dan orang yang kau cintai ya Allah, wa nabiyuka, dan nabimu, wa inni abduka, dan sungguh aku adalah hambamu, wa nabiyuka, dan juga nabimu. Wa innahu, dan sungguhnya da'aka li Makkah, Nabi Ibrahim pernah doa kepadamu untuk Mekah ya Allah. Wa inni, dan aku ad'uka, memohon kepadamu, lil Madinah. Ayahanda Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, wa ana ad'u, aku mohon kepadamu ya Allah untuk Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah, dan aku minta kau jadikan Madinah seperti yang pernah diminta Nabi Ibrahim untuk kau jadikan Mekah seperti itu. Jadi minta Nabi Muhammad, minta, makanya Madinah Nabi Muhammad SAW, Madinahnya Rasulullah. Jadi aku minta kepadamu ya Allah untuk kau jadikan Madinah seperti pernah Nabi Ibrahim minta kau jadikan Makkah seperti itu. Bukan sampai itu, wa mithlihi ma'ahu. Bukan sampai di situ, tambah lagi 2 kali lipat. Wa mithlihi, seperti yang diminta Ibrahim, aku minta tambah lagi seperti itu, 2 kali lipat. Thumma, kemudian baginda Nabi yat'u asghara walidin, anak yang paling kecil, anak-anak kecil yang ada itu, anak kecil yang beliau lihat, fayu'tihi, diberi buah tersebut, fayu'tihi, diberi anak kecil tersebut, dzalikas thamar, buah tersebut. Itu adabnya Nabi SAW. Di saat diberi, mendoakan, setelah mendoakan, cari anak kecil, biasanya yang paling merindukan untuk segera makan siapa? Anak kecil. Jangan sampai anak kecil makan lab, anak kecil yang lihat, anak kecil terusin sayang kasih. Itulah baginda Nabi. Haddatsana Muhammad bin Humaid,
Muhammad bin Humaid Ar-Razi anba'ana Ibrahim bin Mukhtar ibn al-Mukhtar an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad ibn Ammar bin Yasir an Rabi' ibn Muawwid ibn Afra qalat Afra berkata ba'athani Mu'adun, telah mengirim kepadaku Mu'ad biqina'in min rutabin, dengan wadah yang di dalamnya ada rutab, lagi-lagi rutab. Wa alaihi ajrin, marfu ajrin, ajruun aslinya ajruun, kemudian ajrin, dan bersama di dalamnya ada ajrin, sesuatu yang kecil, min kitha, ada kitha kecil-kecil, zuhbin, zuhbin yang berbulu-bulu. Timun pun kalau kecil berbulu, ya. Kita melihat timun kalau kecil berbulu. Artinya ada kitha yang sangat kecil, yang masih kecil-kecil dibarengkan dengan rutab yang diberikan. Itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhbin itu adalah sesuatu yang kecil yang tampak seperti bulu-bulu burung yang mau tumbuh itu. Bulu-bulu burung mau tumbuh. Jadi kitha yang kecil tadi ada bersama makanan rutab yang diberikan. Ini gambaran Nabi juga makan seperti itu. Wa kana yuhibbul kitha, Nabi senang dengan kitha. Fa'ataituhu bihi, lalu aku antarkan itu kepada Nabi. Ini aku berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu halyatun atau hilyatun. Hilyatun atau halyatun min Madinata. Mana tadi? Wa indahu hilyatun atau halyatun boleh hilyatun qad qadimat. Alaihi, telah datang, ada perhiasan yang datang sampai kepada Nabi. Jadi ada dari Bahrain, minal Bahrain. Jadi ada negara-negara sahabat yang sudah bergabung dengan Nabi, apakah mereka sudah mengakui Nabi sebagai utusan atau belum? Penghormatan kepada kebesaran Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW, mereka mengirimkan sesuatu. Bukan upeti kalau kita bukan. Kalau dalam dunia antar negara dan negara dulu itu namanya upeti. Semacam itu, akan tapi itu sudah merupakan tanda pengikat antara negara dengan negara. Dikirim Nabi di situ perhiasan. Ya perhiasan macam-macam dengan macam-macam dari Bahrain. Famal ayadahu minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepenuh tangannya. Fa'atanihi, kemudian aku diberi itu semuanya. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang baginda Nabi adalah orang yang sangat dermawan, tidak pernah menyimpan sesuatu apapun. Di saat mendapatkan sesuatu yang dia bisa dibagi kepada siapapun, maka Nabi bagi. Ya siapa yang berdekat kebetulan waktu itu, Afra ini telah menghadiahkan sesuatu untuk Nabi, menyajikan untuk Nabi, dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak menyimpal, jangan sampai dianggap Nabi itu menyimpan emas permata, enggak. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Waktu wafat Nabi hanya meninggalkan ilmu. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mendapatkan kiriman dari Bahrain semacam itu. Hadis yang dihadirkan oleh Imam Tirmidzi adalah kisah tentang tadi. Kisah yang kecil-kecil tadi, yang masih ada bulu-bulunya tadi. Hadatsana Ali bin Hujur, amba'ana Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Agil an Rabi an Rubai' ibn Muawwid. Qalat ataitu Nabi, aku datang kepada Nabi bikina'in murtabin wa ajrin zukhbin fa'atani mil'a kaffahi. Ini sama ceritanya. Aku ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi Rubai' ini. Rubai' mendatangkan Nabi bikina'in min rutabin, dengan wadah yang isinya ada rutabnya, wa ajrin zukhbin, dan juga kusa yang kecil-kecil yang masih kelihatan bulu-bulunya. Fa'atani, kemudian Nabi membalasku mil'a kaffahi, sepenuh tangan genggaman beliau, khulliyan atau khilyan, khulliyan hiasan, perhiasan, qalat dhahaban, emas. Allah. Ya begitulah baginda Nabi, tidak pernah mikirkan ini, diberikan.
Dan Nabi bisa membagi kepada siapa saja, karena Nabi tidak akan berbuat kecuali dengan wahyu. Dan jangan sampai ada yang berkata Nabi tidak adil. Nabi memberi sana sini, semua adalah dengan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu, tidak berbuat kecuali dari wahyu. Ini adalah sifat tentang buah-buah yang dimakan Nabi SAW. Subhanallah, sangat sederhana sekali. Kalau dibayangkan kita hari ini kurang syukur, apalagi di negeri yang Masya Allah, nyebut buah saja mungkin sehari tidak habis. Mulai dari langsat, jeruk, mangga, pisang, apalagi apel, apokat, salak, apalagi tomat, ciplukan. Banyak lagi kita, banyak sekali kita. Nabi hanya itu saja, Masya Allah. Sudah begitu masih saja, semangka, melon, apalagi duren, lagi puasa ini. Begitulah baginda Nabi makannya cuma itu. Kalau kita Masya Allah, makanya di negeri ini kita harus banyak syukur. Ada kelengkeng. Orang Arab gak ngerti manggis. Kita memberi hadiah kepada orang di Arab sana manggis. Akhirnya gak dimakan sampai berapa hari itu, akhirnya kering gak dimakan. Akhirnya pas kita ngirim berikutnya, kita buka, caranya makan begitu, kirain digigit, saya gigit pahit, makanya tidak saya makan. Iya, kulitnya digigit pahit, manggis. Subhanallah. Subhanallah. Indonesia luar biasa. Negeri kita. Maka yang tinggal adalah kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran kasiran kami haturkan kepada guru tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami infokan kepada para pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya bisa bertanya melalui via telepon dengan menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan mau tanya. Saya sudah ditalak suami 2 kali. Tapi setelah suami menalak saya beberapa minggu kemudian, suami pulang ke rumah kami seperti biasa layaknya suami istri. Saya juga bertanya pada ustadz di kampung saya tentang talak suami saya. Beliau bilang saya sudah bukan suami istri lagi kalau berhubungan itu sama dengan berzina. Saya takut dosa Buya kalau saya masih berhubungan. Lalu saya gugat cerai suami tanpa sepengetahuan suami. Singkat cerita, surat cerai beres. Setelah beres surat cerai kami, baru saya kasih tahu kalau kita udah bukan suami istri. Suami gak terima. Suami melapor ke penghulu tempat saya menikah dulu. Penghulu bilang perceraian kami tidak sah. Surat cerai pun tidak sah. Apa benar itu Buya? Tolong bantu saya. Saya lagi bingung. Suami ngajak balikan seperti biasa suami istri. Tapi saya sudah tidak sanggup rumah tangga sama dia. Suami kakak minta balikan karena masih sah suami istri. Saya tidak mau Buya. Bagaimana status pernikahan kami? Terima kasih Buya. Baik. Masalah perceraian ini pertama yang harus dicermati, apakah betul sang suami itu mengucapkan kalimat cerai? Sebab berita ini sepihak daripada istri saja. Kalau seandainya Anda datang kepada kami tidak langsung kita anggap diterima. Kenapa? Kita pengen tahu ngomong apa itu suami. Kadang seorang istri karena sudah marah, tidak cocok, tidak senang dengan suami, kalimat sederhana dari suami sudah diartikan seperti mencerai. Sebab kalimat mencerai itu harus dengan sorih. Kalau tidak sorih, namanya sorih itu terang-terangan dan jelas. Nggak boleh dengan kata-kata yang tidak jelas. Misalnya nanti kamu aku cerai, nggak jatuh. Nanti itu kapan? Hari kiamat juga nanti. Jadi harus ada kejelian. Apa kalimat yang diucapkan suami? Anda istri mengatakan sudah dicerai 2 kali. Kita belum mendengar suami Anda ngomong apa sih? Kalau memang sudah mencerai, kenapa suami kok mendatangi Anda? Setelah mencerai 2 kali menurut pengakuan Anda, tiba-tiba datang seperti layaknya suami istri. Nah ini yang perlu dijelaskan adalah betulkah itu adalah perceraian? Baik. Kalau tidak betul maka suami Anda mendatangi Anda adalah halal dan sah.
Anda masih suami istri kalau perceraiannya tidak sah, tidak benar. Jadi kita lihat sihot kalimat yang diucapkan oleh suami itu kayak apa sih? Jadi kalau rencana akan mencerai, belum cerai. Dan cerai terus syaratnya jazm. Seorang suami berkata, engkau aku cerai, harus begitu. Dan kadang cerainya dengan ditaklik, diikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu yang belum terjadi, belum jadi cerai. Baik, ini yang pertama. Jadi mungkin kepada para asatid dan semuanya, jangan mudah memberikan jawaban akan berita perceraian, karena itu akan nanti menjadi sebab, menjadi masalah. Seperti ini. Kalau Anda mengatakan sudah cerai 2 kali, berarti cerai ya sudah. Tapi betulkah itu cerai? Harus ditanyakan begitu. Saya tidak bisa menyalahkan ustadz yang kampung, ustadz yang Anda tanya, dan saya juga tidak bisa menyalahkan ustadz yang menikahkan Anda, karena bisa saja mereka dengan penafsirannya. Ustadz yang pertama yang mengatakan sudah jatuh cerai, mungkin dengar laporan Anda seperti itu. Anda bilang sudah dicerai, maka saya telepon, ya sudah, kalau cerai ya nggak boleh. Namanya cerai nggak boleh dong, bukan suami istri. Tapi suami Anda mungkin ngomong dengan ustadz di sana, memang saya belum mencerai. Maka ya kalau ustadznya dengarnya belum mencerai, ya nggak mungkin ustadz tersebut ngomong ini belum ceraian. Maka saya tidak bisa menyalahkan dua ustadz. Bisa jadi yang salah Anda dan yang salah suami Anda, dua-duanya. Kalau ustadz saya tidak tahu, mungkin. Masa ustadz nggak tahu masalah perceraian nggak ini? Nggak usah jadi ustadz kan begitu. Jadi insya Allah ustadz itu tidak salah, hanya mungkin berita yang Anda berikan kepada ustadz yang pertama, aku sudah dicerai 2 kali, gimana hukumnya? Maka dia jawab, kalau sudah cerai ya zina, benar itu, omongan itu. Kalau memang cerainya benar. Tapi ustadz yang satu lagi, yang mengatakan perceraian nggak sah dan sebagainya, mungkin dari pihak sang suami mengatakan, aku belum pernah mencerai. Ayo. Hal begini, ini pelajaran untuk semuanya, bahwa ustadz-ustadz yang sering mendapatkan konsultasi, di masalah perceraian harus ditanya kalimatnya seperti apa waktu mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian setelah itu dilihat masa iddahnya seperti apa. Sudah berlalu belum masa iddahnya? Sampai nanti untuk bisa dinikahkan dengan yang lain, harus rapi seperti itu. Tidak gampang, tidak langsung, oh iya cerai-cerai, oh enggak. Jadi jawaban kami adalah, jika betul sudah dicerai oleh suami Anda, makanya betul jawaban ustadz yang pertama tadi, bahasanya hubungan Anda adalah zina kalau suami Anda tidak merujuk Anda. Kalau ternyata suami Anda tidak merasa itu semuanya, dan tandanya ada, kenapa suami Anda menggauli Anda? Kan aneh, dicerai langsung digauli. Ini kan orang gila, orang sakit. Mending tidak usah dicerai dan digauli, masih halal. Maka mungkin juga suami Anda ini memang tidak merasa mencerai, makanya setelah pulang dia pergi menggauli Anda. Kemudian setelah itu, dan Anda juga melayani, itu aneh sekali. Mestinya Anda sudah marah mulai hari itu. Di saat suami Anda mendekat, kita sudah bukan suami istri. Kalau iya dirujuk dulu, mesti Anda ngomong begitu. Baik, mungkin. Kemudian suami Anda mengatakan perceraian tidak sah. Saya tidak bisa mengatakan yang mana yang benar, maka omongan ustadz yang kedua bisa saja benar. Jika memang sang suami tidak merasa mencerai, kemudian Anda menggugat perceraian atas dasar perceraian suami Anda, maka Anda atas dasar bohong. Bisa jadi suami Anda yang bohong kepada ustadz tersebut, Anda benar perceraian sudah terjadi, tapi karena suami Anda bohong kepada ustadznya, maka ustadz mengatakan belum terjadi perceraian, maka perceraian adalah sah. Nah, saya kembalikan kepada Anda dan suami Anda, saya tidak bisa memberikan. Ini sekedar rambu-rambu saja kepada semuanya. Ustadz, kalau ada orang bercerita tentang aku sudah dicerai, bahkan kalau ada orang tolak cerai harus ditanya, cerainya bagaimana bunyinya, sudah betul, suratnya ada dan sebagainya. Kalau sudah baru dinikahkan, masa iddahnya selesai. Baik, kemudian yang kedua, nasihat bagi suami. Kadang begitulah setan. Saya tidak tahu terlepas dari benar tidaknya kisah tersebut, bahwa kadang begitulah, di saat masih jadi suami istri terjadi percekcokan. Tapi naudzubillah, setelah terjadi perceraian ada kerinduan, itu setan yang membisikkannya. Hanya itulah orang-orang bodoh. Di saat halal dia tidak senang, di saat haram dia gemar. Itu musibah. Dan ada semacam itu, dan itu ada beberapa orang semacam itu. Buya, dulu waktu saya cerai masih sambung rame terus. Setelah saya pisah kemudian ketemu, saya melakukan zina. Bodoh. Dosa besar zina itu. Enggak beda, itu kan mantan suaminya sudah cerai. Jadi kami ingatkan kepada siapapun, makanya kalau ingin mengambil langkah cerai itu dipikir ulang. Wanita misalnya sudah tidak kuat dengan suaminya dan sebagainya, saya akan minta cerai. Entar dulu.
Permasalahannya bukan permasalahan cerai. Pasca setelah perceraian kuat tidak, dengan menahan dengan kesendirian, tidak ada pasangan. Jangan sampai setelah perceraian berzina. Naudzubillah, seorang wanita ditempeleng oleh suaminya setiap hari jauh lebih bagus daripada dia dicerai langsung berzina, karena zina adalah kehinaan. Nah, ini hina. Alasannya kalau sampai suami saya melakukan penyelewengan. Waduh, kalau masih ada suaminya hina di atas hina lagi. Masih punya suami melakukan kehinaan, Masya Allah. Rendah betul. Hanya kalau tobat dia akan kembali bersih. Makanya seperti itu. Kalau ingin bercerai tolong pikir ulang. Bisakah di saat berpisah itu nanti dia bisa bertahan menjaga kemuliaannya? Sebab secara psikologi di saat masih punya suami yang suka marah, secara otomatis akan dingin dia. Mungkin hubungan seks sudah tidak kepikiran lagi karena lawannya adalah seorang suami yang suka marah, nempeleng dan sebagainya. Akan tapi lihat, di saat sudah cerai merasa plong, libido, semangat seks, semuanya akan tumbuh melihat laki-laki seolah-olah jadi. Naudzubillah, itulah awal kehancuran, dan setan sudah berhasil memporak-porandakan pernikahan untuk dimasukkan ke dalam perzinahan. Dan alangkah banyaknya wanita semacam ini. Makanya wanita jangan mudah mengambil langkah untuk cerai. Pertimbangkan. Karena perzinahan adalah hina dan hina. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang bertanya, datanglah dengan suami kepada seorang alim yang bisa melihat dengan jelas. Anda perlu jujur kalau suami ngomong seperti apa. Kalau omongan suami bisa Anda rekam, bisa Anda pastikan jika betul-betul terjadi perceraian sementara suami tidak rujuk, maka itu adalah perceraian yang sesungguhnya. Kita tidak tahu jawabannya seperti apa karena itu adalah kembali kepada Anda dan suami Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekali kami informasikan kepada para pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya bisa bertanya melalui via telepon dengan menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Sekali lagi 0823 4071 3338. Baik, tampaknya tidak ada penelpon yang masuk, mungkin cukup Buya ditutup dengan umuman. Baik. Hari ini kita tutup lebih awal. Kita sambung dengan acara doa untuk Pauti dan siapapun dari keluarga kita yang telah meninggal. Kita berdoa setelah ini. Baca tahlil, baca segala macam. Infak, jangan lupa informasi, infak wakaf tanah dan juga pembangunan pondok pesantren. Jangan lupa Anda untuk bisa bergabung langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-444-1179 atas nama wakaf tanah Al-Bahjah. Kemudian infak orang tua santri, orang tua asuh santri berpotensi, langsung Anda ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-555-0052. Pembangunan studio Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Bahjah TV. Infak Center Al-Bahjah, langsung Anda ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian juga pendaftaran peduli korban penyakit yang ingin membantu saudara kita yang tertimpa musibah korban corona dan yang lainnya, langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75100022223 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kemudian juga pesantren Al-Bahjah Blitar masih dibuka SMP, Tulungagung juga dibuka untuk SMP-nya. Dan juga jangan lupa untuk menyenangkan santri, program untuk menyenangkan santri, yaitu program infak spesial Ramadan memuliakan santri. Silakan langsung Bank Syariah Mandiri nomor rekening 751-222-3113. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk mengikutinya, mematuhi perintahnya,
menjalankan syariat dan sunnahnya, menjauhi larangannya, dan kumpulkan kami kelak di surga bersamanya. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga keluarga kami, anak-anak kami, santri kami, semua yang bersama kami, para hadirin, pemirsa, para pendengar. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami ya Allah, guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Berikan kepada beliau segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Sampaikan kepada beliau kebaikan yang terjadi hari ini, sebelumnya dan setelahnya. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Mencintai karena-Mu ya Allah. Mencintai karena-Mu ya Allah. Karena kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan dari fitnah, kebencian, permusuhan dan prasangka buruk ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Di masyarakat kami, di negeri ini, di dunia ya Allah, untuk menggapai keindahan yang sesungguhnya nanti di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim kepada kami dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dia. Jangan hukum dia, karena dia adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sisakan dengki, jangan sisakan dendam di hati kami sekecil apapun ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استقم بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.